Kalau yang kemarin itu Habaib, yang disebut mereka itu Habib, itu berbuat kriminal, kriminalnya yang dipenjarakan, bukan Habibnya, ya. Ini mulai teriak-teriak ya, kriminalisasi ulama, kriminalisasi Habib, ya, padahal itu pelaku-pelaku kriminalnya. Nah ini loh, ya, saya pengen memang betul apa yang saya sampaikan itu. Jelang pilpres banyak sekali panggung-panggung dan ya masjid-masjid itu digunakan untuk berpolitik, memprovokasi masa ujaran kebencian. Saya sekali lagi berharap ya kepada Menteri Agama Yakut penuh ketegasan kali ini ya, tolong keluarkan ya Perpu baru untuk penceramah ya, sertifikat para penceramah ini cepat-cepat dikeluarkan karena berbahaya sekali ya. Paham-paham radikalisme seperti ini contohnya, Aldo, merprovokasi sana sini, mengajak kejahatan, mengajarkan kekerasan ya, menghasut, itu ciri-ciri teroris semua. Coba kalian baca semua artikel-artikel ya. Kenapa ciri-ciri yang namanya radikalisme, ciri-ciri yang namanya teroris, pendukung-pendukung teroris itu ya, ya seperti ini. Masjid itu digunakan untuk ujaran kebencian, membuat ujaran kebencian, giring opini ya, model-model seperti ini. Apakah mereka ini berani di negara Yamannya sendiri atau negara Arab? Habib Rizik aja dikenakan pasal tuh. Kalau bukan Kedubes RI yang menolongnya, udah diginiin. Saya berkali-kali ngomong ya, bisa lagi nggak itu Rizik masuk ke Arab? Nggak bisa. Jelang pilpres ini ya akan banyak orang-orang ya menjadi ustadz dadakan ya, menjadi ustadz dadakan, naik panggung, turun mimbar, naik mimbar ya. Nah ini yang harus disaring oleh pemerintah Indonesia. Pihak kepolisian harus tegas, memang betul ya. Saya berharap Menteri Agama terutama meminta kepada Presiden itu mengeluarkan sertifikat penceramah, sesuaikan dengan tema. Jangan hanya jelang pilpres saja naik panggung semua, yang gerong lah, yang ini. Coba gerong agamanya apa? Muslim kah dia? Bukannya selama ini dia berbeda agama ya, bukannya saya ini rasis atau isu agama, karena dimanfaatkan mereka yang seperti inilah banyak kekacauan di negara kita. Berbagai cara. Mau sampai kapan? Ketika saya menyampaikan hal-hal seperti ini ya banyak ancaman ya, banyak hinaan segala macam, tapi ini memang dasar kenyataannya yang ada, yang kita lihat, yang viral. Mengingat kembali Rizik mengucapkan, salah satu video masih ada ya yang di YouTube itu, ISIS adalah saudaranya. Ini pentolan-pentolan ISIS akan bangkit. ISIS itu siapa? Mereka menyembelih yang namanya ya orang-orang Islam itu sendiri, itu yang dikatakan mereka tuh jihad. Perempuan dijadikan budak pelayan mereka itu di perbatasan ya kan. Nah seperti ini yang mereka inginkan ya, tegakkan khilafah itu tameng ya, hanya memenuhi nafsu bejat mereka itu sendiri. Itu contoh sudah banyak yang mengatakan jihad. Lihatlah kaum ISIS di sana ya, bagaimana perilakunya terhadap kemanusiaan ya, sesama Islam itu sendiri. Sedangkan Rizik dan kawan-kawannya di Indonesia ini selalu berteriak bela Islam, bela Islam. ISIS itu saudaranya ya kan, ISIS saudaranya. Ingat saudara ya, Rizik pernah berkata, ada videonya masih ada, ISIS itu saudaranya ya, termasuk ini Aldo, Bahar Smith dan sebagainya, ini masih saudara-saudaranya. Ini akan terbangkit kembali ya ISIS. Apa perbuatan ISIS yang dilakukan ya? Perbuatan ISIS itu memperkosa semua perempuan, dijadikan budak pelayan mereka yang nggak mau dia disembelih. Itu kejadian banyak ya, karena diposting kalau melalui video begini dilarang. Cobalah kalian periksa semua ya. Yap, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Widya bahwa Rizik Syihab ini hanya menggunakan agama sebagai tamen, memanfaatkan agama itu kepentingan pribadinya. Apalagi menjelang Pilpres 2024 ini, saya kira anggota-anggotanya mulai bermunculan, terutama Bahar Smith yang sudah lantang berkuar-kuar di salah satu pengajian dan sangat berapi-api pada saat mengisi pengajian tersebut, bukan berceramah soal bagaimana agar penguatan agama Islam terhadap
umat, tetapi yang dibicarakannya itu adalah persoalan politik dan pengakuannya dia siap untuk berdarah-darah di 2024 untuk membela apa yang sudah menjadi rekomendasi Imam Jumbonya, yaitu Rizik Syihab. Saya kira ini sudah sangat keterlaluan karena menggunakan agama, menggunakan masjid sebagai wadah untuk berkampanye, bukan untuk berceramah untuk keagamaan. Saya kira ini sudah sangat miris, dan tidak hanya, dan yang paling membangunkan, aparat-aparat dan pemerintah membiarkan hal ini terjadi. Terlebih lagi Rizik Syihab pernah mengaku bahwa ISIS itu adalah saudaranya, yang artinya Rizik Syihab secara terang-terangan bahwa dirinya ini adalah kelompok, salah satu orang dari kelompok radikalis yang mengancam keutuhan negara ini, yang mengancam persatuan negara ini, yang mengancam kemanusiaan di negara ini. Saya kira kalau Rizik Syihab ini terus menerus dibiarkan, selalu diberikan celah untuk melakukan suatu hal di negara ini, maka akan berbahaya. Yang menanggung semuanya pasti masyarakat Indonesia, bukan hanya satu orang, tetapi seluruh rakyat Indonesia akan menerima akibat dari ulah segelintir kelompok ini yang hanya berpikir soal kepentingan pribadinya dan nafsu birahinya yang memuncak, yang tidak pernah berpikir persoalan orang-orang yang ada di, yang tidak pernah berpikir persoalan kemanusiaan. Terima kasih buat Widya selalu memberikan sebuah informasi yang akurat dan edukasi terhadap kita semua, terhadap rakyat Indonesia. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk mengokohkan apa yang menjadi pola pikir kita selama ini, bahwa mereka memang betul-betul kelompok yang sangat berbahaya dan harus dihindari agar tidak terhasut oleh mereka, dan kalau perlu kita lawan secara kekerasan agar mereka bisa musnah di NKRI. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat WDTV sudah menonton video ini, dan semoga memberi manfaat bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat, bagi rakyat Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira saya akhiri dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.